Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wala qarina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدقون على من أعرض القرآن. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. آمين آمين. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengulas cerita sejarah mengenai Sayyidah Maryam, Dewi Maryam atau Siti Maryam. Pada kesempatan berbahagia ini Siti Maryam masih akan disinggung. Saya akan baca surat Tahrim pada ayat yang ke-9 ya. Sampai terakhir ya, 9 sampai 12. Baik. Kemudian saya juga surat yang ke-66 akan menyampaikan kepada teman-teman yang secara tematik atau maudhu'iyat sehubungan dengan tema-tema mengenai perempuan di dalam cerita ini ya. Baik, mula-mula juga konsekuensi fikih, konsekuensi hukum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Tahrim ini saya singgung ayat pertamanya dulu ya. Dimulai dengan redaksi yang bunyinya ya ayyuhalladzina lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi maradata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, lima tuharrimu, mengapa engkau haramkan segala apa ahla yang telah menghalalkan Allah siapa Allah laka padamu. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, tabtaghi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kamu berharap menyenangkan istri-istrimu ya, menyenangkan pasangan-pasanganmu, lalu mengharamkan apa yang dihalalkan. Oke.
Banyak cerita mengenai ini ya, sebab nuzul mengenai ayat ini. Kita langsung saja buka asbabun nuzulnya dari perspektif hadis, juga dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, dahulu istri Nabi itu tinggal di sebelah masjid. Kemudian karena banyak, oh ya teman-teman mungkin supaya tidak salah paham begini. Nabi Muhammad ini, setiap Nabi itu revolusioner. Setiap Rasul terutama ya. Beliau monogami, hidup bersama satu istri di tengah-tengah masyarakat poligam. Di tengah-tengah masyarakat yang banyak sekali istrinya. Jadi beliau monogam di tengah masyarakat yang poligam. Perbuatannya disebut monogami ya, orangnya disebut poligam. Oke. Beliau monogam di tengah-tengah masyarakat poligam yang istrinya 10, 20, 100, 200, simpanannya, gundiknya itu orang Arab itu. Oke. Kebanyakan, apalagi mereka yang punya ya elit lah, aristokrat, entah di ekonomi, di politik, di kesusastraan ya, di kepakaran-kepakaran yang lain. Baik. Kemudian turun ayat pembatasan. Dulu di zaman Nabi Sulaiman juga, Nabi Sulaiman 1000 istrinya itu. Jadi kalau sehari itu 10 atau 20, nyampe ke istri yang pertama itu bisa nunggu setahun ya. Atau hampir ya. Anda membayangkan yang aneh-aneh pastinya itu. Oke. Memang begini, hukum itu akan dikenakan pidana kepada seseorang setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Hukuman pidana akan dikenakan kepada seseorang setelah ada undang-undang yang mendahuluinya. Sebelum ada undang-undang melewati atau menerobos lampu merah, ya orang bebas saja. Tapi setelah ada undang-undang orang tidak boleh, nah itu dia. Ini dalam hukum disebut asas legalitas. 2 sebenarnya prinsipnya ya, tapi salah satunya ini. Jadi belum ada pembatasan orang menikah berapa itu ya. Nah, begitu Islam ini dibatasi 4. Sehingga spirit poligami ini sebenarnya membatasi, mereduksi yang tadinya 10, 20, 100, 200 dibatasi jadi 4. Pada saat yang sama, ayat tentang poligami ini adalah satu tarikan nafas dengan mengasuh yatim. Itu dia. Dan sekarang sudah ada. Sudah banyak sekarang lembaga, yayasan, panti asuhan, yatim piatu banyak sekali. Apakah ayat itu sudah tidak berlaku? Berlaku. Kemudian apakah perbudakan, ayat-ayat perbudakan tidak berlaku? Berlaku. Hanya mungkin tidak sekarang, dulu pernah berlaku. Jadi kalau ada ayat-ayat yang kelihatannya kurang lagi mutamatik, mutobik, relevan, cocok, kompatibel, paralel, bisa diterapkan saat ini, dulu pernah cocok, berarti Quran itu bukan lagi tidak relevan. Perbudakan, boleh jadi terjadi 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Artinya ayat itu akan tetap cocok itu. Akan tetap sesuai ya. Nah, oke. Jadi beberapa istri Nabi ini cemburu ya. Ini dalam beberapa karena oke. Begini, Sayyidah Aisyah itu nanti periode Madinah. Sayyidah Aisyah ini dekat dengan Hafsah ya, Sayyidah Hafsah binti Umar. Kemudian ada beberapa ya biasalah perempuan cemburu. Betul kah ya? Mula-mula begini supaya tidak salah paham. Cemburu itu seperti air yang menyuburkan tanaman-tanaman. Tanpa cemburu cintamu tidak bergelora. Betul kah? Tulis kalau betul itu. The quote of the day itu. Tanpa cemburu cintamu tidak menyala, membara dan berkobar-kobar. Cintamu cinta yang kering, yang keropos. Cinta yang jalan di tempat, mundur bahkan. Cinta yang hanya melangkah ke arah hilang arti. Itu cinta tanpa cemburu itu. Jadi perempuan kalau cemburu itu cerdas. Bahkan ada firman Tuhan bunyinya begini. Wa ma ja'alallahu ar-rajula min qalbayni fi jawfihi. Nanti dicari itu ya. Tuhan tidak menciptakan dua buah hati dalam rongga dada manusia. Artinya dosa terbesar adalah dosa tanda kutip menyelingkuhi Tuhan. Bikin kekasih lain dulu.
punya kekasih lain selain Allah, itu Tuhan paling cemburu. Iya toh? Maka dia maha cemburu itu. Punya kekasih lain selain Allah namanya ini tidak cerdas. Namanya syirik. Nah itu dia. Nah, sudah mulai paham. Oke. Jadi cemburu itu santai saja. Bahkan Tuhan pun maha cemburu ya. Salah satu ayatnya tadi itu. Ma ja'alallahu ar-rajula min qalbayni fi jawfihi. Coba saya carikan saja. Di surat Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu li rajulin. Sorry, bukan rajula. Ya ilmuwan bisa salah kan. Kalau Quran jarang dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Wa ma ja'ala azwajukum allati tudzahiruna minhunna ummakum. Jadi Allah ini tidak menciptakan dua buah hati dalam rongga dada manusia. Kenapa? Kenapa? Satu hati saja orang bisa selingkuh kok. Iya kan? Oke, coba kita. Jadi walhasil singkat cerita begini, istri-istri Nabi cemburu. Lalu apa ya? Nabi itu dituduh oleh Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah itu. Kok bau mulutmu tidak enak, bau badanmu tidak enak, begitu. Karena baru saja dari kamar istri yang lain. Nah, itu dia. Lalu Nabi marah tidak berbicara ke mereka. Padahal ahallah itu Allah menghalalkan berbicara, berkomunikasi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah istrimu ya muasyarah dengan ma'ruf, dengan cara yang wajar, yang berbudi beradab. Oke. Kemudian cerita yang lain adalah ini kan ini kan teguran untuk Nabi, betul kah? Tapi segera ayat-ayat teguran ini Nabi hanya ingin menyenangkan salah satu istri yang lain. Sayyidah Sofiyah misalnya, beliau perempuan Yahudi. Ayahnya bernama Huyai bin Al-Akhtab. Tidak masuk Islam. Jadi kalau Anda mengatakan walam tardu ankal Yahud, orang Yahudi tidak akan, walan Nasoro dan Nasrani tidak akan rela padamu Muhammad sampai kamu ikut agamanya. Istrinya Nabi ada yang Yahudi. Nabi hidup di tengah-tengah masyarakat Nasrani juga. Itu Yahudi yang mana? Jangan pukul rata ya. Oke. Ada firman Tuhan bunyinya begini, la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Al-Imran 82 kalau tidak salah. Akan kau temui orang yang penuh cinta kasih. Mawaddatan lil ladzina amanu. Paling dekat cinta kasih akrab ya dengan orang yang beriman, yakni mereka yang mengatakan dirinya alladzina qalu inna nasara. Kami Nasrani. Pendeta yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad adalah Waraqah bin Naufal, seorang pendeta juga, Nasrani juga. Jadi Nabi hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat beda agama, itu sudah biasa. Kok sekarang kita anti pada yang beda agama, ya kan? Santai saja. Suatu ketika ada orang non-muslim, lebih tepatnya Protestan, meninggal. Kemudian saya ditanya kesaksian, Protestan yang mati itu dengan ekspresi ini kan ya. Sebab di sini ada di kecamatan sebelah kita ini di Gondang Legi, karena Kristen ditolak dimakamkan di situ, digali makamnya itu. Padahal sudah terpisah, lalu dipindah ke Lumajang. Itu fakta itu. Dari saja beritanya minggu-minggu lalu itu. Oke, saya ditanya, bagaimana Pak orang Kristen, orang Protestan itu meninggal, baik atau buruk, kafir atau tidak? Saya tidak tahu. Saya tidak punya kuasa untuk mengintip kejauhan, kedalaman lubuk hati manusia ya kan. Kalau Anda nanya dia orang baik atau tidak, saya jawab baik gitu. Tapi dia kafir katanya. Minum apa dan minuman keras dan seterusnya lah itu. Baik. Kabair dosa besar, berzina, durhaka orang tua, tidak sholat, minum minuman keras tanpa alkohol, namanya es batu. Kemudian macam-macam kan ya, dosa besar semua. Sudah. Kalau mati berhenti nggak dari dosa-dosa ini? Kalau berhenti dari dosa baik atau buruk? Selesai. Baik dia itu. Pendapat saya. Tidak setuju, tidak apa-apa. Ini kan forumnya ilmuwan, negara demokrasi. Boleh. Kalau mati masih kafir dia kah? Masih syirik? Masih durhaka ke orang tua? Berhenti itu semua. Tapi nasibnya di surga atau neraka? Saya bukan panitia pembangunan surga. Saya tidak tahu.
Pembangunan pondok iya saya terlibat itu ya, tapi di pembangunan surga neraka saya tidak tahu. Nah itu dia, oke. Banyak orang begitu, kafir neraka. Oke, jadi singkat cerita Nabi ditegur ya, ditegur. Oke, baik. Kita bergerak segera ke ayat yang ke-8, ke-9 sorry. Tentu saja ke-10 juga maksud saya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi jahidul kuffar wal munafiqin waghlud 'alaihim wa ma'hum jahannam wa isal masir. Perangilah orang-orang kafir dan munafik. Waghlud. Bersikap keraslah. Ini ya terjemahan Departemen Agama. Ini saya tidak setuju. Bersikap keraslah alaihim. Ini saya tidak sependapat. Ini betul yang terjemahkan para ulama, ahli tafsir juga. Tapi saya tidak sependapat. Ya kita kan boleh udah pendapat. Saya ilmuwan. Saya sudah periksa Quran itu apa dan bagaimana. Oke. Sudah tidak usah, santai saja. Waghlud 'alaihim wa ma'hum jahannam bi'sal masir. Ya ayuhan nabi wahai nabi jahidil kufar. Perangilah orang-orang kafir. Wal munafikin dan orang-orang munafik. Waghlud 'alaihim. Bersikap keraslah pada mereka. Wa ma'wahum. Wa ma'wahum jahannam dan tempat mereka adalah jahannam. Masih terang ya? Sudah. Makasih. Tempat mereka adalah jahannam katanya itu. Wih, serem banget begitu itu. Coba kita buka tafsirnya. Langsung saja kita buka tafsirnya ya. Ya ayuhan nabi, ini saya membuka tafsir Al-Mawardi. An-Nukat wal Uyun ya 450 beliau wafat. Oke. Sudah. Jihad kepada orang kafir adalah bisayif. Jihad munafik dengan 4 pendekatan. Jihad dengan orang kafir, dengan pedang langsung itu. Ada Pak acuannya di Sahih Muslim. Yang kafir misalnya atau pindah agama, bunuhlah dia. Man baddala dinahu faqtuluhu. Jadi begini, ayat Quran itu ada 2 ya. Jangan lupa ada ayat musayifah, saif, ada ayat musalimah. Ini ulumul Quran sedikit. Ada ayat Quran ini, ayat-ayat ya, ada musayifah. Ayat-ayat ini bentuk jamak ya. Dan ayat musalimah. Musayifah, ayat saif, pedang, salim, damai. Ini ayat-ayat perang, ini ayat diplomasi politik, perundingan damai, ceasefire, gencatan senjata. Oke. Perangilah orang kafir dengan pedang katanya, dengan bom kalau sekarang. Dipakai kan oleh ISIS ini kan. Oke, kalau mau paham kembali ke makna jihad. Jim, ha, dal. Kalau membuka kamus Maqaisul Lughah atau Mufradat fi Alfadzil Quran atau Basair dari Tamyiz fi Hiris fi Juzri Kalimatil Quran, maknanya jihad itu 2, tokoh, masyaqqah. Tokoh, masyaqqah. Tokoh ini daya, power play ya. Energisitas. Ini tokoh. Masyaqqah berat. Daya, energisitas, elan vitas. Kita punya daya, ya banyak daya kita. Daya pikir. Sebagian lo ya, sebagian tidak punya. Daya nalar. Daya kalbu. Gampang baper misalnya. Perasa ya. Daya fisik. Daya juang. Fighting spirit ya. Kita juga punya sumber daya yang lain. Harta, benda, kuasa, jabatan, pengaruh, subscriber, followers. Itu semua sumber daya semua. Coba buka pandangannya siapa? Filosof Prancis itu. Pierre Félix Bourdieu. Ini kuliahnya saya sampaikan di kanal saya. Anda cari saja. Kuliah saya mengenai Pierre Félix Bourdieu ya. Oke. Tokoh dan masyaqqah. Daya. Masyaqqah berat. Di Quran 41 kali. 7 kali, 6 kali tersebut di surat Taubah dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu berjihadlah ya, wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfus. Jihad dengan modal, kapital dan anfus, totalitas jiwa dengan seluruh kedirian. Oke.
taruhlah ini jihadnya pedang, ya kan? Oke, taruhlah pedang. Padahal di Quran ada juga jihad, misalnya jihad wajahidhum bihi. Ayo kamu jihad dengan ngajar Quran, dengan ngajar tafsir tematik. Sudah ya, jadi juhud, jihad, juhud. Nanti bentuk-bentuk peralihan kata dari jahada, juhdun menjadi juhdun, ini keseriusan. Kemudian juga beralih juga menjadi ijtihada. Dari kata ijtihada menjadi ijtihad. Ijtihad berarti menggunakan seluruh daya upaya dengan pendekatan intelektual. Jadi ijtihad, jihad intelektual. Kalau jihad, supaya gampang saya tulis bentuk masdarnya saja ya. Ini saja. Jihad, fisik. Ijtihad, intelektual. Kemudian juhud, mental. Mujahadah, spiritual. Sudah tahu ya? Sudah tahu bedanya ya? Mujahadah, spiritual. Jihad juga ini. Ijtihad, intelektual. Jangan dikira bukan jihad itu. Jihad itu. Ngaji, baca Quran. Kalau begitu, perangilah orang kafir, caranya bagaimana ini? Oke, kafir itu siapa saja? Coba kita buka kafir itu sedikit. Tuh, kita ingat ya, flashback kajian yang dulu. Kafir ini di Quran, kan maknanya gugur ya. Orang putus asa disebut kafir. La tayasu min rauhillah, innahu la yasmi'u rauhillah ilal qumul. Orang putus asa kafir. Zalim juga kafir. Wal kafiruna humuz zalimun. Kemudian ingkar nikmat juga kafir itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bahkan petani disebut kafir itu. Kama saliraisin jabal kufar nabatuhu. Itu ada di surat Hadid. Sumaya hiji fatarus man sumaykun hudman fil akhirati. Nah, itu dia. Ayatnya berbunyi innal hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa aulad kama saliraisin jabal kufar. Nah, itu dia. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya membuat takjub para kufar, para petani. Karena petani menutupi benih ya, biji dengan tanaman. Benih ditutupi dengan tanaman, ditanam itu loh. Kalau gitu kafir yang mana? Oke, ini supaya nanti jelas ya. Katakanlah menurut Anda, sesuai dengan tafsir ini misalnya, di Al-Mawardiyah, jihad dengan orang kafir pakai pedang. Sementara jihad untuk orang munafik dengan 4 pendekatan. Bil lisan, pendapat Ibnu Abbas. Bil ghilzah, kalau diartikan keras tadi itu ya, Imam Ar-Rabi'. Kemudian biat dengan tangan, ini pendapat fa'ilam yastati' fabilisani. Sesuai hadis ini, walam yastati' fabiqalbi, ini pendapat Ibnu Mas'ud. Oke. Yang keempat, biiqamati hududi alaihim, dengan dihad, dengan dipidana, didera, didenda. Wah, itu pendapat Imam Al-Hasan. Katakanlah pedang. Ya, betul ya? Oke. Saya buka beberapa belasan tafsir itu pedang semua. Pedang betul ya? Perang jihad dengan orang kafir pakai pedang. Baca ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin. Allah telah menciptakan perumpamaan lil ladzina kafaru bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang kafir. Siapa perumpamaan contoh itu? Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdain, diasuh oleh kedua hamba kami yang soleh. Tidak disebut nabi itu, disebut hamba itu. Oke. Kemudian min ibadina sholihin fa khanatahuma, berkhianat pada keduanya. Falam yughniyanhuma min syai'a. Ya, tidak ada yang bisa menolong. Wa qila dkhulun nar. Wa qila dkhulan nar, masuklah ke neraka dengan orang ad-dakhilin ya, bersama orang-orang yang masuk. Oke. Baik, siapa nama istri Nabi Nuh dan siapa nama istri Nabi Lut? Tidak ada yang tahu ya. Menurut orang Madura, istrinya Nabi Nuh itu Bu Nuh gitu ya. Karena tidak ada yang tahu namanya. Ibu Nuh itu ya, dan Ibu Lut. Saya ilmuwan, saya tahu. Masa saya tidak tahu? Oke, buka tafsir Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Ini juga Ulumul Quran ya. Ibnu Adil 880. Oke. Daraballahu mathalan. Artinya daraballahu hadzal misal tanbihan ala annahu la yughni ahadun an qarib wala nasab. Kerabat, nasab, jabatan tidak bisa nolong nasib di akhirat nanti itu. Oke, jangan bangga dengan itu ya. Ini juga disinggung oleh Imam Al-Qasimi dalam Hasinut Ta'wil. Pembicaraan yang paling saya benci itu bicara nasab katanya. Bicara harta, itu paling benci itu. Bicara diri katanya. Kalau mau nasab, ceritakan nasab spiritual. Yang itu bersumber dari Tuhan, dari para nabi. Kalau mau bercerita harta, ceritakan hartanya para nabi, para rasul alaihissalam. Apa itu? Ya ilmu dan akhlak.
dan perjuangan. Itu hartanya para nabi. Kalau mau bicara diri, ceritakan yang buruk-buruk itu. Diri kita sendiri itu loh, introspeksi maknanya itu. Itu hadis Nabi itu yang dikutip oleh Imam Hasim Takwil ya, Imam Al-Qasimi. Al-Qasimi ini menyatakan bahwa Buddha itu nabi. Ini sudah kita singgung di surat At-Tin atau buka sendiri tafsirnya. Jadi begini. Di hadis Nabi itu ya yang dikutip oleh Imam Al-Qasimi adalah tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk mencari-cari kesalahannya sendiri sampai dia tidak ada waktu mencari kesalahan orang lain. Baik. Daraballahu matsal ladzina kafaru. Tadi kan jihad kepada orang kafir pakai pedang ya. Pertanyaan, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut di tafsir ini ada, di tafsirnya Al-Lubab fi Ulumil Kitab Ibnu Adil. Idza faraqa bainahuma ad-din, kalau keduanya itu meninggalkan agama, wa kana ismu imra'atanuh walihah. Jadi bukan Bu Nuh, bukan. Walihah istrinya Nabi Nuh ya. Sudah tahu namanya sekarang kan. Wa imra'atalut walighah. Istrinya Nabi Lut adalah walighah. Ini pendapat Imam Muqatil. Ini istri Nabi Lut, ini istri Nabi Nuh. Oke. Jadi mulai sekarang jangan bilang lagi Bu Lut, Bu Nuh itu ya. Tapi saya pernah ceramah di ya iseng-iseng lah ya di kepulauan di Madura ya, di Sumeneb, di Pulau Raas itu, dan beberapa kepulauan kadang ke Kalimantan ya. Siapa istrinya? Kan beberapa yang Madura itu. Saya kan bisa sedikit bahasa Madura kan, selain bahasa Jawa, bahasa Sunda ya, dan bahasa asing saja. Oke. Siapa istrinya Nabi Nuh? Ada yang tahu Bu? Ada yang tahu? Nggak ada. Ya Bu Nuh ada saya itu. Ibu Nuh itu katanya. Ada yang tahu nggak? Ya sudah ya Bu Nuh itu. Nah, mulai sekarang kita sudah tahu. Pertanyaan, apa dibunuh istri Nabi Nuh, Nabi Lut ini? Tidak. Dibunuhkah itu? Tidak. Huba ingkar, kafir. Bukan hanya kafir, munafik juga. Nifak juga. Coba baca ceritanya itu. Tapi tidak dibunuh. Oke. Juga tidak diceraikan. Keren nggak itu? Nah, itu dia. Kadang sebegini peradaban kita ini tidak ramah kepada perempuan. Belum. Janda ya kan. Janda itu kalau bersolek disalah-salahkan, tidak bersolek disalah-salahkan. Keluar malam salah, keluar siang salah. Padahal dia bekerja. Tapi kalau duda, bebas aturan. Luyuran, woi dia sudah duda loh ya, bebas. Ini budaya macam apa begini ini? Ini budaya masyarakat kita masih cenderung bagaimana? Masih cenderung, masih ingat kuantitatif induktif ya. Seharusnya kalau mengacu kepada Quran itu kualitatif deduktif. Kalau mengacu kepada hadis. Oke. Pak, kalau begitu jihadnya bagaimana? Ya banyak itu. Makanya tadi jihad itu mendayagunakan itu ya. Ekosistem, kemudian mendidik, melawan pada perusakan alam, melawan para koruptor misalnya, itu juga jihad juga. Bahkan ngajar Quran juga jihad. Oke. Sudah. Baik, kemudian Allah sengaja bikin perumpamaan dari dua orang istri Nabi ini, waliyah walighah ini, meskipun diasuh, dididik, dinikahi dua orang soleh. Ini loh Quran begini, kata Imam Asy-Sya'rawi, kalau tidak sebut nama, ini kan maksudnya begini, imro'atalut, imro'atanuh, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, buruk kan, kafir munafik ya. Tapi disebut istri Nabi Nuh. Maknanya bagaimana? Kok disebut istri Nabi Nuh? Padahal nama aslinya waliyah dan walighah. Kenapa disebut istri Nabi Nuh? Meskipun dia bejat, meskipun dia munafik, kafir, kita tetap menghormatinya karena istri seorang Nabi. Betul ya? Nah, itu dia. Quran nyebut istrinya Nabi Nuh. Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tabbat itu di Quran 4 kali itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya. Ghairu tatsbib 3, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab 4 kali. Oke. Disebut imra'atuhu, istrinya Abu Lahab. Enggak disebut siapa namanya. Bu Lahab, enggak. Nyonya Lahab, tidak itu. Senyorita Lahab, tidak. Tidak disebut senyorita siapa gitu, tidak.
namanya itu loh. Tapi kata Imam Asy'arawi, kalau Quran nyebut gelar, maka akan ada lagi perempuan-perempuan nama-nama. Abu Lahab nama asli atau gelar? Berarti akan ada Abu Lahab kontemporer. Abu Jahab ya, bukan Jahat. Abu Jahab, Jahal dan Lahab. Karena Abu Jahal modern, Abu Lahab kontemporer akan terus ada. Bahkan perpaduan kawin silang keduanya. Namanya Abu Jahab ya. Kamu senang pada seseorang, jatuh cinta, ditinggal lagi seneng-senengnya, namanya kamu Jahab. Nah itu dia, perpaduan Abu Jahal dan Abu Lahab. Oke. Allah ceritakan dua orang buruk tadi kah? Betul ya? Segera baca doroba bawahnya lagi. Wa daraballahu matsal ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Oke. Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ini siapa namanya? Asiyah ya, Asiyah. Oke. Sebenarnya ada nama lain ya. Namanya Senyorita Fir'aun itu ya. Nah, nama lain ini masih diperdebatkan, salah satunya Qonitah. Di Quran yang dapat gelar Qonitah ini atau di hadis adalah Siti Maryam dan istrinya Fir'aun. Qonitah. Kunut. Qonitah ini tunduk, patuh ya, perempuan yang baik lah itu. Udah kunut tidak yang kita baca. Oke. Idz qalat rabbi ibnili, Tuhan bangun untukku indaka di sisimu baitan di surga kelak. Satu rumah, satu gedung, satu istana di surga. Wa najini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun wa amalihi dan segala tipu dayanya. Wa najini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari orang-orang zalim. Oke. Baik. Nah, sudah. Ini istrinya Fir'aun orang baik. Ada perempuan, suaminya Nabi, Rasul bahkan, diasuh, dididik, dikader, dibentuk kepribadiannya, dibimbing oleh para Nabi, para Rasul, tapi tetap bejat. Maka dalam Ibnu Adil tadi, nasab tidak bisa nolong. Ya kan? Itu coba dibuka di surat An-Najm 3940. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yakum sawfa yura. Manusia tidak akan memperoleh apapun kecuali yang diupayakan, sa'a itu. Dan upayanya itu, usahanya itu yang dinilai nanti. Sebaliknya ada perempuan yang diasuh Fir'aun. Maknanya istrinya. Fir'aun yang dimaksud adalah Ramses bin Meneftan. Ramses II ya. Ayah angkatnya, ada yang katakan kakak angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia tetap Islam, tetap beriman itu. Bahkan dalam Ibnu Hajar al-Asqalani ya, ini syarahnya Sahih Bukhari, Siti Asyah itu Nabi. Istrinya ibunda Nabi Musa Nabi. Ibu Hawa, Siti Hawa itu Nabi itu ya. Oke, ada 6 perempuan yang Nabi. Jadi bukan Rasul ya, hanya Nabi. Baik. Ini kan rumahku seperti neraka, katanya Siti Asyah itu. Tuhan kau bangunkan untukku rumah di surga kelak. Dia tidak bisa keluar dari situ. Kalau sekarang sudah demo itu. Ke Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan ya. Apa kekerasan dalam rumah tangga? Dulu tidak. Kenapa? Karena Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Komnas apalah ya, apa dan seterusnya itu Fir'aun juga yang punya. Jadi mengadu pun percuma, paham ya? Nah itu dia. Akhirnya tidak ngadu, diam saja itu. Selamatkan aku dari tipu dayanya dan orang-orang zalim. Jadi 2 perempuan dalam satu ayat, yakni istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Sekarang 2 perempuan disebutkan, 2 perempuan baik dalam 2 ayat. Keren tidak Quran itu? Jadi 2 perempuan dalam satu ayat, perempuan buruk ini. Tapi 2 perempuan dalam 2 ayat di bawahnya. Itu kalau Anda cerdas itu Anda akan terkesima oleh kemukjizatan Quran. Wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan 1 perempuan lagi, Maryam alaihassalam ya, putri dari Sayyid Imran allati ahsanat farjaha, yang memelihara kehormatannya. Faraj itu maknanya lubang. Farji lubang kah? Farajan jalan keluar, lubang juga kah? Oke, maknanya furjah itu dari kata furjah, maknanya lubang. Oke. Jadi kalau ada donat ini kok punya furjah. Donat berlubang, kan ada pekerjaan konon melobangi donat. Dayat Maulana itu seneng ya. Nah. Ya ada alatnya melubangi donat itu, betul kah? Kalau berlubang donat nggak namanya?
Bukan, kata orang sini utuk-utuk. Yang jual roti goreng depan itu kan. Nah, itu dia. Roti goreng yang ini apa? Utuk-utuk ya. Dan samping masjid itu, Masjid Baitur Rahman, sebelah kanannya itu kan ada kuc-kuc tahu, penjual tahu semua. Sebelahnya lagi aneka singkong. Wah, saya tertarik gitu. Singkong gaju, singkong macam-macam. Terus paling bawah ada bola singkong. Saya nanya si penjual, "Mas, bola singkong mana?" "Ini." Jemblem. Bola singkong itu S3 marketing itu pasti. Di Boston atau di Harvard itu. Nah. Ini apa ini kata saya kok? Bola singkong, ternyata jemblem. Jama blim ya. Bentuk jamak taksirnya. Oke, jemblem ya. Baik. Fanafakhna fihi min ruhina. Kemudian kami tiupkan ruh yang kemarin sudah kita singgung di ngaji sebelumnya. Shaddaqat, dia membenarkan bi kalimati rabbiha. Jadi kalimat Allah berupa kun itu ya. Wa kutubihi dan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Wa kanat minal qanitin. Oke. Wa kanat, Siti Maryam itu termasuk qanitin. Ini dia. Yang mana Siti Maryam itu bergelar qanitah atau qanitin ya. Pak, kok ini qanitin laki-laki katanya itu. Bahkan Ratu Bilqis, kita akan kaji berikutnya, itu domirnya domir laki-laki di Quran. Kok bisa? Yang ngaji lagi minggu depan. Oh, sekarang semua ya pinter kalian nanti. Oke. Baik, jadi begini. Cara Quran menarasikan adalah Tuhan bikin perumpamaan ya, meskipun suaminya orang baik, Rasul. Adakah orang lebih hebat dari para nabi, para rasul itu? Tidak ada. Derajat intelektual, spiritual tidak ada itu. Itu ciptaan Allah terbaik. Fisiknya, jasmaninya, rohaninya, imannya, ibadahnya, semuanya. Alaihissalam. Tapi istrinya ada yang murtad, ada yang munafik, ada yang kafir itu. Dan beliau tidak ceraikan. Tapi istrinya Nabi Ismail dicerai. Iya kan? Itu loh, jadi ada perempuan, jangan langsung main cerai. Kamu kalau melangkah, satu langkah dari rumah, keluar dari rumah itu talak 3 katanya. Langsung jatuh talak 3 ku. Betul, ternyata rumahnya itu di pegunungan Tibet. Kalau melangkah satu nyemplung jurang. Nah, ada kan ya di sana. Betul itu ada di yang Dalai Lama ya. Kan Dalai Lama, jangan bilang Dalai baru, Dalai Lama ada. Sekarang Dalai Lama ke-16 atau ke-14 yang memimpin itu ya. Baik, sembari kita jawab pertanyaan ya. Dari Mas Ragil Pramana. Nanya, Anisa ayat 4 di situ kan diterangkan 2, 2, 3, 3 dan 4, 4. Artinya masa wasa. Oh, masa wasulasa. Masna wasulasa waruba. Artinya ngudul, double. Maksudnya gimana? Oke. Fankihu ma tobalakum. Ini sudah kita singgung ya. Silakan buka tafsir-tafsir yang dulu yang saya ngaji di channel ini sama. Minan nisa masna wasulasa waruba. Menikahlah 2 atau 3, 4. Tadi saya singgung apa sih? 2, 3 atau 4. Ada loh yang terjemahkan 2 tambah 3 tambah 4. Artinya 9. Ada 2 kali 3 kali 4. Maknanya 24. Itu saya tafsir. Oke. Ini kan ayat poligami. Betul ya? Tadi saya sampaikan apa? Poligami 1 tarikan nafas dengan mengasuh yatim. Mampu itu berbuat adil, mengasuh yatim, ngasih beasiswa sampai S3. Mampu nggak? Fa'ilam ta'dilu fawahidatan. Kalau nggak mampu 1 saja. 1 aja nikah dengan 1 perempuan Anda kurus kok. Ya kan? Artinya Anda tidak bahagia gitu loh. Nah, sudah. Jadi maknanya 2, 3 atau 4. Silahkan. Tapi ini 1 tarikan nafas dengan mengasuh yatim. Anak yatim ya. Ngasih beasiswa. Sekarang ada yayasan. Ada beasiswa. Macam-macam banyak sekali yatim piatu. Jadi ayat itu. Ini yang saya singgung berarti, tapi ada loh ya, kaum feminis menganggap ayat ini tidak relevan katanya. Di 26 negara poligami itu dianggap crime, bahkan extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Anaknya dibully nanti, bapakmu tukang kawin, berhenti sekolah habis itu. Putus asa, jadi anak pang habis itu. Nah, itu buruk akhirnya itu. Jadi di stigma bapakmu tukang kawin. Ini sama dengan stigma Nabi. Itu loh, tadi perhatikan itu loh, spirit di Mekah itu loh. Nabi poligam di tengah masyarakat, Nabi monogam di tengah-tengah masyarakat poligam selama hampir 13 tahun. Sampai Nabi umur 53 nanti, baru nanti periode Madinah.
Itu pun ya dengan janda, dengan perempuan-perempuan tua. Oke. Itu ngudul maksudnya adil ya. Ya, adil ini bukan syarat nikah memang itu. Tapi Anda pasti tidak bisa adil. Itu istri-istri Nabi cemburu kok tadi itu. Apakah saya penganut mazhab monogami? Tidak. Ini syariat kok. Ini ada undang-undang. Kalau mampu ya silahkan. Dengan ketentuan-ketentuan ya. Ada orang yang dianugerahi itu silahkan. Cuma saya sendiri belum mampu itu. Nah, saya merasa satu istri saja belum bahagia. Betul kah? Anak saya tanya, kamu jadi anakku bahagia nggak? Enggak katanya. Wah, berarti susah nanti. Apalagi anak 24 ya kan. Nah itu dia. Itu benar. Jadi bapak-bapak perlu testimoni. Kamu bahagia nggak anak? Dari Maul Asy-Syirbuni. Salam dari Purwokerto. Salam. Tadi jelaskan ada kaum Nasrani yang penuh kasih sayang. Apakah kaum Nasrani yang demikian adalah kaum Nasrani yang diridhoi Allah seperti pada ayat 62 surat Baqarah, yang mana mereka mendapat pahala dan tidak takut? Jadi begini, semua orang ini kasih sayang ya sebenarnya. Ada gak ya? Nabi Muhammad ini hidup di komunitas itu, masyarakat kaum pagan, kaum musyrikin itu pagan. Masyarakat agnostik. Sekarang kan pertumbuhan agnostik sangat tinggi. Ada orang Nasrani, kemudian juga Yahudi ya. Juga bahkan ada perang dengan Yahudi di Khaybar. Ini semua manusia kah? Ketika Nabi ini menikahi Sayyidah Sofiyah, istri Nabi yang lain cemburu. Weh Yahudi, Yahudi begitu. Kemudian, apa kamu menghina keluarga nabimu? Maknanya keluarganya Nabi Musa dan Harun. Wajib kita beriman. Kalau menghina Sayyidah Sofiyah itu, ya berarti menghina Nabi kita juga. Nabi Musa dan Harun Nabi kita alaihi wassalam. Kita wajib beriman ke mereka. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang Yahudi itu. Makanya Yahudi ini bangsa, klan, agama, masyarakat, atau gerakan kembali ke Bukit Zion seperti dikemukakan oleh seorang ideolog bernama Theodor Herzl. Apakah itu? Di sini forumnya bukan bicara itu. Cari sendiri video saya banyak bicara itu. Nah, jadi setiap orang ini ada yang baik ya, ada yang baik. Kemudian begini, Nasrani ini kan pembela pembela Nabi Isa. Tapi sekarang bergeser Pak katanya. Injil sudah dipalsukan. Anda diketawain kalau ngomong ilmuwan. Injil ini palsu. Yang asli mana? Nggak tahu. Jangan ngomong. Betul kah? Di forum ilmiah begitu. Kamu penjual emas semua, emas kamu palsu. Yang asli mana? Yang asli cuma punya saya. Bagaimana caranya tahu asli? Ya enggak tahu pokoknya asli. Enggak bisa pokoknya. Anda diketawain itu. Bahkan oleh kadal, oleh rerumputan, ya, oleh semut, kecoa, dan lain-lain. Indra Yusepa. Sebenarnya yang diceritakan Quran mengenai Fir'aun itu khusus Raja Ramses yang tenggelam di dasar laut atau Fir'aun yang lain. Yang di Quran ini dugaan banyak semua ilmuwan mufassirin Ramses bin Meneftan atau Farao II. Fir'aun ini sebutan untuk raja-raja. Maka ada dua pendapat tadi yang dikatakan ayah angkatnya Nabi Musa alaihissalam atau kakak angkatnya. Itu dia. Satu lagi dari Madkur Ikhwan Ad-Dafki. Apakah kita diperbolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab? Jika diperbolehkan, kalau bagaimana kriteria wanita ahli kitab di zaman sekarang? Ini pertanyaan klasik ya. Ini pertanyaan kuno banget ini begini ini. Kemudian apa syarat dan ketentuan untuk meminangnya? Serta apakah ada batasan syariat khusus dalam menjalankan rumah tangga maupun dalam lagi ibadahnya? Nikah saja sama orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU. Bagus sudah. Santri keren lah itu. Nah, jadi begini. Tadi saya katakan ya, kalau menyimak narasinya itu lengkapnya begini. Ini banyak referensi ini. Jadi kan potensial katanya Maidah itu turun lebih setelah Al-Baqarah. Potensial menasah ya dalam Baqarah. Di Baqarah haram, di Maidah halal itu. Dan fatwa MUI haram. Tapi saya tidak terlalu ikut lah fatwa MUI itu. Kalau saya loh ya. Itu saya pribadi ini. Ikut kalian ikut. Bagus. Oke. Jadi begini. Nabi Muhammad pernikahan dengan Sayyidah Sofiyah ini pernikahan politis. Bahkan ada katakan ini nikah beda agama. Nah, siapa kemukakan? Banyak. Salah satu sejarawan Prancis namanya Émile Durkheim. Itu nulis buku La Vie de Mahomet.
La Vida ini bahasa Prancis, Maome. Bahasa Inggrisnya adalah Life of Muhammad, sejarah hidup Muhammad, Sirah Nabawi. Life ini langsung, Life of Muhammad. Emile Durkheim ya. Durkheim. Orang Prancis nggak bisa ngomong gitu itu. Emile Durkheim katanya. Angel banget itu. Un café, s'il vous plaît. Kopinya silakan. Ya. Iya. Tapi saya tak bisa loh ya banyak bahasa. Hanya bahasa asmara itu saya tidak paham. Kedipan mata istri, kemarahannya, kadang sikapnya yang manja, itu sampai sekarang saya tidak paham. Ini apa? Ini mana kamusnya? Sulit saya pelajari sampai sekarang. Padahal saya ngajar psikologi loh ya. Saya ngajar psikologi. Saya juga sarjana ilmu komunikasi ya kan, selain sarjana filsafat, sosiologi macam-macam. Saya juga sarjana ilmu komunikasi. Sarungan jasan kemana-mana. Nah ini sudah menurut Quran boleh. Cuma sekarang apakah ada ahli kitab seperti itu? Ini ahli kitab ini kajian yang sangat luas. Kemudian syaratnya bagaimana, meminangnya bagaimana. Saya pernah cerita mengenai pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah ya. Di channel ini juga sama. Jadi pernikahan itu bagaimana? Zaman dulu, satu perempuan digauli 20 orang laki-laki. Hamil bunting, macam-macam dia. Ini tunjuk, ini siapa ini gejalanya? Dayat. Ini siapa? Yusron misalnya, Yusron. Dulu begitu. Ada yang dilempar, ada yang diundi, gitu ya. Jadi nikahnya nggak memanusiakan banget. Ada yang telanjang di depan Ka'bah. Nah, Sayyidah Khadijah dengan Nabi ini dilamar, si Nabi itu. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Maka nikahnya para Nabi ini pernikahan terbaik. Ya dilamar, datang ke orang tuanya gitu. Ya tidak langsung ketemu di Facebook saja, di media, tidak. Tapi dilamar baik-baik ya. Nah oleh karena itu ini kan rumit ini. Nikah itu apa sih tujuannya? Ibadah. Versi kalian ya pesta seks itu saja. Nggak usah repot-repot. Ya ibadah sudah. Tapi kan boleh itu kan? Ya sudah ibadah. Sodako Pak, ya sudah sodako. Revolusi. Jadi malam pertama ke istrinya, revolusi. Ya. Sudah apapun itu kan untuk meneruskan keturunan, ada yang membela agama dan negara dan seterusnya lah, sudah ibadah lah katakanlah itu. Oke. Sudah. Nanti kalau beda agama ini rumit. Aturan ibadahnya potensinya untuk retak itu. Coba baca buku sosiologinya Kurt Acton, sosiolog Amerika. Setiap perbedaan itu manifestasi dari konflik ya. Perbedaan sekecil apapun, ini manifestasi dari konflik dalam bentuknya yang lunak, soft konflik. Kalau tidak dikelola menjadi hard konflik, konflik dalam skala besar. Beda cara makan, kemudian beda cara ngorok misalnya. Beda jam tidur itu bisa tukaran apalagi beda agama. Nah itu dia. Dan pernikahan-pernikahan beda agama itu dalam sejarahnya, itu banyak yang buruk gitu, banyak yang gagal. Apalagi artis, nggak usah ditiru, artis kok. Nah jadi untuk penanya ya, kepada penanya nikah saja sama yang nggak beda agama, sama yang santri itu keren kok itu sudah itu. Nah, pernikahan dengan beda agama boleh menurut Quran, menurut hadis juga boleh. Makanya tadi yang katakan Sayyidah Sofia itu beda agama pernikahannya. Salah satu pendapat loh ya, tapi ya tidak Islam. Bahkan Prabu Brawijaya V menikahi Dewi Retno beda agama. Prabu Brawijaya itu Hindu, Dewi Retno itu Muslimah itu. Bagaimana ini Pak kok nikah dengan Hindu dengan Islam katanya. Oke, kalau tidak ada pernikahan itu ada Raden Patah, ada Kerajaan Demak, ada Mataram Islam, lama dakwah Islam nanti itu. Nah, sudah itu tarekatnya para wali, itu tidak usah ikut-ikut itu caranya para wali untuk berdakwah itu, nikah dengan para raja. Dan itu kan salah satu nikah itu kan salah satu perempuan kan Ummul Qura kan ya, itu Ummul Qura. Nah, itu dia. Jadi nggak usah di luar sana, di Indonesia juga ada yang nikah begitu itu.
Nah, kriteria ahli kitab di zaman sekarang seperti yang ditanya, saya tidak tahu. Kriteria ahli kitab yang sekarang loh ya. Itu saya tidak tahu. Seperti apa ahli kitab zaman sekarang. Cuma kalau sembelihan ahli kitab banyak yang katakan boleh. Datang ke Nasrani, Yahudi, boleh itu. Ahli kitab ini dikatakan Yahudi Nasrani saja. Oke, itu agama Semit. Apakah Hindu bukan ahli kitab? Ya. Kitab itu ada 124 dalam Tijanud Darori itu. Kitabnya Allah pada para rasul itu. Hanya yang wajib kitab ini 4. Kalau begitu banyak agama yang tidak kita tahu kan? Nah, lebih banyak yang tidak kita tahu. Dalam buku atau kitab Tijanud Darori 124 kitab. Yang wajib kitab ini hanya 4 itu. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda dan zilha. Terus wa injilu ala Isa furqan ala khairil mala. Nah, itu akidatul awam. Apal bagus itu. Kemudian sudah ya. Nah, jadi kepada Mas siapa tadi, Mas Madekur, ahli kitab zaman sekarang saya tidak tahu seperti apa. Cuma kalau boleh atau tidak, boleh, itu Quran. Di hadis juga boleh. Bahkan Nabi sendiri, loh, sebab begini loh ya, kan ada berapa seperti Syahrur atau ulama-ulama yang kontemporer ya. Di Quran katakan boleh nikah beda agama. Kalau boleh pasti Nabi pernah contohkan. Nah, itu dia. Maka salah satu pendapat mengatakan menikah dengan Sayyidah Sofia itu pernikahan beda agama. Salah satu pendapat tuh ya. Jadi Nabi memerintahkan kita suruh baca. Nabi bisa baca. Bukan tidak bisa baca tulis, bisa baca tulis menurut salah satu pendapat. Ma'ana bil qari maknanya Nabi tidak punya akses ke kitab-kitab terdahulu. Karena kebiasaan baca itu bukan kebiasaan orang Arab katanya. Tapi versi yang lain juga mengatakan Nabi itu ummi, tidak bisa baca tulis. Ya monggo pilih mana itu, silakan. Tapi yang penting kita Iqra itu nggak berubah. Nah itu dia. Baik, jadi beberapa pertanyaan. Oke, kemudian begini, saya tadi menyinggung Sahih Muslim ya. Ini hadis ini sangat krusial. Jadi kalau jihad memerangi orang kafir dengan membunuh istri Nabi Nuh, Nabi Lut tidak dibunuh. Waliwah dan waliwah. Oke. Saya tadi menyinggung asas legalitas ya. Sebelum nanti saya menyinggung seorang perempuan ya, banyak lagi. Ini serial perempuan terus akan beberapa pertemuan ke depan. Balkis belum. Balkis cerita bucin banget kan, katanya nikah dengan Nabi Sulaiman. Tidak. Suaminya Balkis ada, saya punya kitabnya. Namanya Tuba ya. Tapi dia nikah dengan Nabi Sulaiman. Itu versi drakor hijrah itu. Tidak berdasar itu ya. Nah, oke, kita ngaji di kelasnya para ilmuwan. Harus kalau ngomong A, apa dasarnya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hamad bihi wa ma bihi laula rabburahna rabbih ya, sama-sama tertarik sama macam-macam ya. Kemudian wastabaqal bab wa qaddat qamisuhu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Wastabaqa, saling berkejar-kejaran menuju pintu, diseret dari belakang, sobek itu. Kemudian sayyidaha, suaminya ada di muka pintu, ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arad bi ahlika su'an. Apa balasan suamiku, ayang papi? Apa balasanmu untuk anak yang menggoda mau mencelakai istrimu ini katanya? Illa ayyus jana aw azabun alim. Ya, masukkan penjara atau di azab yang pedih. Makanya di doa-doa pernikahan, saya tidak berdoa supaya Nabi Yusuf seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha di penjara nanti. Kisah cinta macam apa yang kekasihnya di penjara itu? Apa Anda mau sebucin itu kisahmu ya kan? Kita mau bahagia Pak, mau layah-layah bareng, bersantai ya kan, liburan ke planet Jupiter misalnya. Kita mau bahagia begitu. Masa di penjara? Nah, juga supaya seperti Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, mereka bukan suami istri. Itu hanya surat, ya kan? Hanya surat, kapan-kapan kita bahas ya. Jadi, Nabi Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Itu dianggap surat cinta. Itu ultimatum perang. Menyerah, kalau enggak saya perangi. Itu bukan surat cinta itu. Jadi situ loh orang yang menganggap, suratnya Nabi Sulaiman, surat cinta. Bucin ya. Drakor hijrah. Oke. Qala ya radna nafsi wa syahidun min ahliha in kana qamisu. Qamis ini diulang 6 kali di Quran. Gamis ya, logat Yaman. Bahasa Belanda Portugis, kamica, bahasa kita kemeja. Qamis. Taqammaso menggunakan kemeja.
Tasawwafa menggunakan kain wol, jadi menjadi tasawuf. Tasawwafa ya tasawwafu, tasawufan. Tasawufan, sorry. Jadi taqammaso pakai kamis, pakai gamis, komis. Bahasa Jerman, bahasa Portugis dan Belanda, kamica. Bahasa kita kemeja. Ya seperti kalian pakai ini, gamis namanya. Kalau yang panjang ke bawah Pak, daster. Motif polkadot. Dan saya laki-laki tidak seneng pakai daster itu. Anti Arab, bukan. Jubah, pendeta kemarin yang acara Haul Gus Dur itu, Katolik, pakai jubah. Apa Anda mau tiru itu? Nasrani lebih lama kan dari Islam kan ya, lebih tua kan? Jadi katanya, barang siapa niru satu kaum ya, maka dia termasuk mereka. Bagaimana itu? Mantasyabbaha. Hadisnya hafalnya itu tok. Saya ribuan hafal bukan itu saja ya kan? Mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu. Waduh, enggak boleh niup trompet katanya. Kemudian apalagi ulang tahun enggak boleh tiup lilin. Ya sudah tiup kompor ya kan. Aneh-aneh kan kadang orang itu. Tapi ya kita menghadapi masyarakat yang begitu. In kana qamisu qudda min nubin fakadzabat wa minas shadiqin. Ini kapan-kapan kita ulas. Jadi begini, ini asas legalitas. Dulu anak angkat ya boleh masuk ke kamar ibu angkat. Yusuf sini pijitin mama, nak pijitin mama. Mama capek. Ambilkan balsem itu katanya. Mereknya apa lah ya? Mereknya Ramadan. Ada titiknya, kalau ndak ada Ramason ya. Ambilkan balsem Ramason dan dipijitin. Ternyata ibunya punya niat lain. Nah, itu belum ada undang-undang yang mengatur itu. Itu asas legalitas ya dalam sudah. Tadi ada hadis begini yang saya singgung. Ternyata eksekusi misalnya, perangi dengan pedang. Istri nabi-nabi enggak dipedang, enggak diperangi itu. Jadi bagaimana? Di Sahih Muslim ya, di bab jihad itu ada. Man baddala dinahu faqtuluhu. Waduh, ini hadis ini serem banget ini. Man baddala, barang siapa pindah agama, murtad, bunuh dia. Waduh, serem banget itu. Suruh bunuh, suruh eksekusi. Itu kan jihad tadi ya dengan. Oke. Saya akan membaca ini dengan dua pendekatan. Satu pendekatan Abdullah Ahmad An-Naim dalam Sharia and Secular State maupun Toward Islamic Reformation, atau saya akan membaca versi ini asli tetapi dengan pendekatan hermeneutik. Agak ilmiah kelihatannya ini ya. Saya abaikan bahasa itu, saya ganti bahasa yang sangat gampang. Jadi begini, barang siapa mengganti agama atau pindah agama, bunuh dia. Ini dikutip oleh Taqiyuddin Ibn Taimiyah dalam bukunya Iqtida'us Shiratil Mustaqim. Ibn Taimiyah ini juga ahli dalam ini ilmuwan yang prolifik. Saya kagumi Ibn Taimiyah itu. Ya meskipun beberapa pendapatnya saya tidak setuju. Ya konfliknya, perseteruannya dengan Ibnu Athaillah Al-Iskandaroni ya macam-macam itu ya. Tapi kita harus mengapresiasi ini ilmuwan sarjana yang prolifik. Prolifik itu wawasannya luas. Oke. Dalam Iqtida'us Shiratil Mustaqim itu ada teori al-wala wal bara, loyalitas dan disloyalitas, kesetiaan maupun perlawanan. Beliau hidup di masa perang salib, Crusade War. Selama 200 tahun, 6 kali perang. Korbannya Yahudi Nasrani itu. Nah, sudah. Oke. Hidup di masa perang seperti ini. Maka pendapatnya sangat bisa kita lacak. Sangat membenci non-muslim. Karena ditulis dalam kondisi seperti itu. Nah, itu dia. Oke. Man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa pindah agama, bunuh dia. Dahulu pindah agama itu disebut political treason. Pengkhianatan politik. Berkhianat ke negara. Umat Islam sedikit. Kalau ada yang munafik, murtad, pindah agama, itu berbahaya nanti. Bunuh dia. Satu. Ini pandangan An-Naim ya, dalam Sharia and Secular State. Kalian nampaknya tambah pintar. Dua. Nationality, kebangsaan, atau kewarganegaraan. Apa? Kewarganegaraan bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu? Apa? Citizenship. Lama mikir ya. Kewarganegaraan dahulu ditandai dengan agama.
Sekarang tidak. Anda bisa ganti agama, pindah agama 4 kali, 7 kali sehari, terserah, bebas sekarang. Jadi membaca hadis ini bagaimana? Hadisnya tetap, tapi bacanya kontekstual sesuai dengan momen turunnya itu. Barang siapa berkhianat ke negara, merusak ekosistem, merusak lingkungan, pembalakan liar, deforestasi, korupsi, kemudian budaya white collar crime, kejahatan kerah putih, faktuluhu, bunuh dia. Ambil semua asetnya. Kemudian dipangkas, dibarikade, di fait accompli akses-aksesnya. Itu maknanya sekarang. Nah, kalau hadis imannya tekstual ya banyak Anda celaka. Kalau buang hajat menghadap ke timur atau ke barat, coba pakai itu. Justru itu kurang ajar. Lihat dulu Nabi katakan ini di mana bersabda, di Madinah. Madinah itu mana? Utaranya Mekah, 485 kilo. Maknanya syarriku aghribu, menghadap ke barat atau ke timur. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi. Kiblatnya di selatan. Kalau buang hajat ke timur atau ke barat gitu. Pakai di Indonesia, ya salah. Itu kalau baca teksnya Anda celaka itu. Lihat asbabul wurud. Kan hermeneutik ini kan studi historisitas dan normativitas. Nah, itu kalau cara baca Quran, cara baca hadis begitu, Anda pinter itu. Anda selamat. Tapi kalau langsung teksnya dibaca, waduh. Tapi dia ahli bahasa Arab. Saya ahli dari dulu, santai aja. Ya kan? Nah, kalau sekedar ahli bahasa Arab ya tidak cukup. Ya banyak ilmu-ilmu penunjang. Nah, itu dia. Oke. Nah, masih ada satu lagi, kita akan menjawab. Yang terakhir ini kelihatannya Mas Indra Yusepa. Kapan-kapan bahas habaib yang ada di negara plus 62. Apakah asli ahlul bait? Oke, ini request ya. Oke. Baik, saya kira demikian. Jadi begini. Perempuan-perempuan yang diceritakan oleh Quran ini istimewa. 2 pendapat saja sebagai penutup. Satu pendapat Imam Asy-Sya'rawi bahwa kalau nama itu tidak disebut, artinya hanya gelar, maka peristiwa akan berulang. Fenomena ya, mazahir itu akan berulang. 2 pendapat dari Imam Mahasinut Ta'wil ya, pengarang Mahasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi mengatakan bahwa ya nasab, harta benda, diri itu pembicaraan yang paling membosankan. Kalau mau bicara nasab spiritual kita yang naik bahtera bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bahtera perahunya para nabi, para rasul. Anbiya, mursalin, auliya, sholihin. Semuanya ya, sampai tabi'in, semua sampai kepada kiai-kiai kita, guru-guru kita. Hanya ganti nahkoda saja, perahunya sama. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Kemudian saya paling tidak senang bicara nasab, kata Imam Al-Qasimi itu. Kalau mau bicara nasab spiritual. Saya tidak senang bicara harta. Kalau mau hartanya para nabi, para rasul, ilmu, akhlak, perjuangan itu. Kalau mau bicara diri, bicaralah keburukan-kekurangan pada diri sampai-sampai engkau tidak ada waktu bicara keburukan-kekurangan orang lain. Sesuai hadis Nabi itu, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba, beruntunglah orang yang sibuk mencari-cari kesalahannya sendiri sampai dia tidak ada waktu mencari kesalahan orang lain. Itu fokus saja. Tidak ada waktu kok. Dengan kekurangan orang lain dia tidak ada waktu. Dengan kesalahan-kesalahan orang lain dia tidak ada waktu. Sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, saya kutipkan juga pendapat Imam Hasan Al-Basri. Al-aslu fil adab syuhudun naqs ala nafsihi wal kamala ala ghairihi. Prinsip pokok yang paling utama dari adab adalah syuhudun naqs, melihat kekurangan pada diri sendiri, wal kamala ala ghairihi, dan melihat kesempurnaan pada orang lain. Jadi kita ini kurang. Ibadah saya kurang. Oh, dia kafir. Boleh jadi nanti malam dapat hidayah lalu jadi wali, ya kan? Ada jaminan kita besok pagi masih Islam, iman? Tidak ada. Ya kita doa saja, bermohon saja. Istighfar, sholawat saja, itu istighosah terus. Baca Quran terus supaya terjaga iman kita. Nah, itu dia. Kalau melihat anak kecil, tetap kita ini belum punya dosa, saya banyak dosa. Orang lebih tua, dia amalnya banyak, kita belum. Cara pandang seperti ini. Jadi, syuhudun naqs ala nafsi, ini pendapat Imam Hasan Basri ya. Al-aslu fil adab syuhudun naqs ala nafsi wal kamala ala ghairi.
Jadi pada diri dilihat nakesnya, kekurangannya. Pada orang lain dilihat kamal, kesempurnaannya. Selesai. Ini hadis Nabi sebenarnya. Tapi diparafrase menjadi kalimat atau menjadi quote, menjadi ungkapan. Baik, semoga semua dicahaya oleh Quran. Perempuan-perempuan tadi inspirasi ya. Jadi Allah sebutkan 2 perempuan tidak baik, tapi disebut suaminya yang baik. Imro'atalut, imro'atanuh. Dalam 1 ayat. Sementara Allah sebutkan orang baik, terang namanya yakni Siti Siti Maryam ya. Dan itu disebutkan dalam 2 ayat. Di surat Tahrim, surat ke-66, di 28 hanya ada 12 ayat. Ini salah satu surat favorit saya ya. Kalau surat favoritnya Burhan di belakang kan surat Al-Mumtahanah atau Mumtahinah. Perempuan-perempuan yang diuji ya. Ternyata tetangga desa sini-sini aja itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana. Allahumma fi'la wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.